warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa'din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yakni Nabi yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju ke jalan yang terang menerang dan ke jalan yang benar. Dengan adanya ad-dinul Islam wal iman yakni agama Islam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan, dan penuh dengan kekuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatu amanu bi rabbihim wasidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemudi yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut telah jelas dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai, akan selalu membersamai pemuda-pemudi yang taat kepada Allah dan Allah akan membersamai mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah berkata, tiangnya agama itu adalah pemuda-pemudinya. 1400 tahun yang lalu Sayyidina Ali pun menyebutkan, Syubanul yawm rijalul gad, rijalul yawm imanul gad. Dan ternyata pernyataan ini pun diamini oleh para filsuf barat yang menyebutkan, the youth of today are the leader of tomorrow. Bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Kurang lebih sama artinya seperti itu. Jangan sampai kita balikan kalimat yang indah ini berubah menjadi pemuda hari ini adalah pecundang bahkan pengecut di masa depan. Mengapa demikian teman-teman? Karena kita tidak melakukan persiapan apa-apa untuk mengambil tanggung jawab dan amanah untuk menjadi pemimpin dan untuk menjadi orang yang lebih baik dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Zaman berubah, waktu berganti. Teknologi hadir, mereka yang mampu beradaptasi, mereka akan jalan terus. Tapi mereka yang tidak mampu beradaptasi, mereka hanya akan diam di tempat, bahkan mundur ke belakang. Sunnatullah dalam agama kita pun mengajarkan hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan besok harus lebih baik daripada ini. Pertanyaannya, apa yang membuat kita anak muda 2 tahun yang lalu berbeda dengan mereka yang sekarang? Dan apa yang membuat kita anak muda 5 tahun ke depan berbeda dengan mereka yang sekarang? Oleh karena itu, harus ada yang berubah dan harus ada yang terupgrade. Oleh karenanya, terdapat 4 kualitas manusia dalam hal ini. Yang pertama, mereka yang pesimis dengan masa depan. Yang kedua, mereka yang realistis. Ada 3 kata yang dapat menghancurkan tipikal orang yang seperti ini, yaitu apa kata orang. Mereka cenderung mengikuti apa kata orang dan melupakan menjadi apa yang menjadi tujuan dan visi hidupnya. Yang ketiga adalah mereka yang optimis. Tipikal ini selalu memandang dengan sudut pandang yang positif. Dan tipikal yang keempat atau yang terakhir adalah mereka yang progresif.
Teman-teman, kadang-kadang kita dibentuk oleh aturan. Kita sebagai mahasiswa ada yang namanya aturan kampus. Terkadang benturan tersebut dapat membuat kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, menjadi manusia yang progresif, mereka selalu punya cara yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Habrul Ummah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma ba'dun nabiyya illa sa'ban, wala utyal ilma alimu illa sa'ban." Tidaklah seorang nabi diutus melainkan dia seorang pemuda, dan tidaklah seorang berilmu diberikan ilmunya melainkan dia seorang pemuda. Boleh jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanggung jawabnya kepada seorang pemuda, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanggung jawabnya kepada Usama bin Said, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Ra'ah. Mereka semua dalam keadaan muda. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadikan mereka panglima perang dalam peperangan kaum Muslim dan kaum Romawi yang dikenal dengan perang Mu'tah. Padahal jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadikan Usama bin Said, padahal pada saat itu banyak sahabat Nabi yang lebih tua umurnya daripada Usama bin Said. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Usama bin Said panglima perang. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tersebut menjelaskan bahwa betapa besarnya tanggung jawab seorang pemuda bagi nusa, bangsa, dan agama. Maka sebagai seorang pemuda kita harus mempersiapkan generasi baper. Apakah generasi yang baper itu, teman? Generasi baper bukanlah generasi yang bawa-bawa perasaan, tapi generasi baper adalah generasi yang bawa berbahan.